Siapa yang nggak tahu brand fashion dengan logo kayak gini nih? Louis Vuitton, perusahaan fashion mewah yang bernilai 400 miliar euro atau 7,2 kuadriliun rupiah. 7 kuadriliun itu ada 15 nol di belakang angka 7 ya. Dan CEO-nya, Bernard Arnault, di tahun 2024 ini jadi orang terkaya di dunia dengan kekayaan 211 miliar dolar. Lu tahu nggak kalau misalnya brand fashion mewah yang super besar kayak gini itu dibikin sama orang tunawisma atau gelandangan di masa remajanya, nggak punya pendidikan, bahkan dia tidur di hutan karena nggak punya uang buat akomodasi. Ini cerita soal brand yang awalnya bikin koper kotak kayak gini jadi brand fashion mewah nomor 1 di dunia. Louis Vuitton lahir di desa yang namanya Annecy di negara Prancis. Desanya itu nggak ada listrik, sama nggak ada saluran air. Bapaknya itu tukang kayu sama peternak, dan ibunya pengrajin topi. Nggak ada catatan yang bilang kalau misalnya Louis Vuitton itu pernah sekolah. Louis dari kecil kerja di ternak keluarganya. Karena nggak sekolah, ini anak itu jadi buta huruf. Keluarga Louis termasuk keluarga yang kekurangan. Jadi Louis itu anak yang terancam masa depannya itu suram. Pas usia Louis 10 tahun, ibunya itu meninggal dunia. Dan bapaknya itu langsung nikah lagi. Tapi ibu tirinya itu galak banget dan benci banget ke Louis. Dan keadaan itu jadi lebih parah lagi. 1 tahun kemudian, bapaknya meninggal juga. Keadaan Louis di rumah itu jadi makin parah. Dan akhirnya, di tahun 1835, di umur Louis yang 13 tahun, Louis memutuskan untuk kabur dari rumah dan menuju ke Paris, tanpa bawa uang sepeser pun. Masalahnya jarak dari rumahnya dia ke Paris itu 470 km, tanpa ongkos 1 perak pun. Dan juga nggak bawa makanan. Setiap kali dia lewat sebuah desa, dia langsung ngomong ke warga sekitar kalau misalnya dia mau kerja serabutan. Dan Louis dibayar pakai makanan sama uang receh aja. Bayaran kerjanya dia cuma cukup buat makan doang. Nggak bisa buat bayar tempat tinggal. Jadi dia selama perjalanan, tidurnya itu di kebun atau di hutan. Dengan perut kosong, diselimutin pakai kain tipis doang. Karena selama perjalanan Louis itu banyak ngelakuin pekerjaan, dia jadi punya banyak skill di bidang kerajinan. Dan Louis menguasai kerajinan dengan bahan metal, kayu, sama kain. Dan skill ini bakalan ngerubah hidupnya dia. Karena si Louis ini jalan kaki ke Paris, terus dia berhenti-berhenti di banyak desa buat nyari uang buat makan. Butuh waktu 3 tahun buat dia sampai ke Paris. Ini bocah umur 13 tahun. Hidupnya udah kayak gini. Tapi perjalanannya Louis yang berat banget itu gak sia-sia. Sebelum lanjut ke chapter berikutnya, gue saranin buat subscribe channel Obrolan Warkop dulu biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pas Louis sampai di Paris tahun 1837, di sana tuh lagi ada revolusi industri. Dan Louis dapat kerjaan, sekalian berguru sama Monsieur Maréchal di perusahaan pembuatan koper dan packing yang lumayan sukses di Paris masa itu. Kerjaan Louis bikin koper-koper custom sesuai sama keinginan customer. Di masa itu, orang-orang yang bisa bolak-balik traveling jauh itu cuma orang-orang kaya doang. Jadi yang beli koper-koper custom, itu orang-orang kaya juga. Dari sini, Louis kenal sama banyak orang-orang kaya dan terkemuka di Paris. Dan buat lu yang nggak tahu, koper zaman dulu awal-awalnya itu bukan koper yang kayak gini ya. Bukan kayak koper yang lu tahu selama ini. Tapi koper zaman dulu itu bentuknya kayak gini. Kayak kotak harta karun di film Bajak Laut. Oke lanjut. Louis kerja di sana selama beberapa tahun. Belajar banyak soal pembuatan koper dan kerja sekeras yang dia bisa. Dan Louis dapat reputasi di kalangan orang-orang kaya di Paris. Jadi praktisi pembuatan koper terkemuka. Saking terkenalnya, sampai permaisuri dari Raja Perancis Napoleon III, Maria Eugenia Ignacia Augustina de Palafox Kirkpatrick, semoga aja gue gak salah nyebutinnya kayak gimana, bikin Louis jadi pembuat koper pribadi dan tukang packing pribadi kerajaan Prancis. Dan dikasih julukan orang yang mengemas pakaian terindah dengan cara yang sangat indah. Dan ini ngebuka pintu koneksi Louis ke bangsawan-bangsawan di Perancis. Di tahun 1854, di umur 33 tahun, Louis menikah sama wanita umur 16 tahun yang namanya Clemence Emile Pariou. Dan setelah menikah, Louis bikin toko pembuatan koper sendiri di Paris dan mulai jual produknya dia sendiri. Louis nyadar kalau misalnya masalah utama dari koper-koper zaman dulu itu nggak bisa ditumpuk satu sama yang lainnya. Jadi makan tempat banget. Orang yang bawa ini juga harus dibawa satu-satu. Jadi Louis mulai eksperimen desain koper baru pakai bahan yang berbeda-beda. Dan Louis nemu kalau misalnya bahan dengan kain kanvas itu lebih kuat dan lebih tahan air. Dan desain atas kopernya itu jadi rata. Jadi bisa ditumpuk satu sama yang lainnya. Dan penemuan baru Louis ini jadi terobosan di industri tersebut. Louis yang udah punya koneksi ke orang-orang terkemuka di Perancis, pas dia launching koper barunya dia ini,
langsung sukses besar. Banyak orang-orang kelas atas di Perancis yang beli produknya Louis. Louis juga bikin katalog produk-produknya dia, biar orang bisa milih sebelum produknya itu dibuat. 2 tahun kemudian, koper-koper yang dibuat sama Louis jadi penanda status seseorang. Kalau orang kaya harus punya koper Louis Vuitton yang elegan ini. Brandnya jadi populer banget dan banyak orderan dari seluruh dunia. Louis bahkan dapat orderan dari keluarga kerajaan di Mesir. Di tahun 1859, Louis bisa hire banyak pengrajin buat bantu dia bikin koper, karena orderannya itu banyak banget. Di masa itu, harga tiket kereta sama kapal itu jadi makin terjangkau. Jadi makin banyak orang-orang yang traveling, dan makin banyak juga potensial customer buat Louis. Traveling bukan cuma jadi hobi orang-orang kaya lagi. Semua kalangan masyarakat udah bisa traveling buat keperluan bisnis, keperluan keluarga, sama hobi mereka. Dan mereka butuh koper yang kualitasnya tuh bagus. Tapi kesuksesan di depan matanya Louis hilang gitu aja pas Perancis perang sama Prusia. Di tahun 1870, pas Louis umurnya 40 tahun, Perancis perang sama Prusia, yang bikin Louis harus tinggal di pengungsian bareng sama warga Perancis yang lain. Di tahun 1871, Louis bisa balik lagi ke tokonya, tapi semuanya itu udah hancur gara-gara perang. Banyak peralatan yang dicuri sama orang, bangunan tokonya itu juga rusak. Louis kehilangan sesuatu yang dia bangun dari nol, tapi daripada dia meratapi nasib, dia milih buat make semua tabungannya dia buat mulai bisnis lagi. Dan Louis punya rencana buat bikin bisnis koper yang lebih bagus lagi. Karena habis perang, di Paris banyak banget toko yang kosong dan gak ada penghuninya. Jadi Louis ngambil kesempatan ini buat buka toko di lokasi yang strategis, di daerah yang dekat sama orang-orang aristokrat di Perancis. Posisinya itu pas banget di tengah-tengah antara stasiun kereta sama Grand Hotel. Jadi traveler yang butuh koper baru gak usah jauh-jauh buat nemuin toko Louis Vuitton. Di tahun 1872, Louis launching koper barunya dia dengan desain monogram krem yang ada garis merahnya. Desainnya menarik banyak customer, dan banyak dari kompetitornya ngikutin desain tersebut. Tapi koper dari Louis Vuitton terlalu high quality. Jadi customer lebih milih beli ke Louis Vuitton meskipun harganya jauh lebih mahal. Di tahun 1892, Louis meninggal karena kanker otak, dan usahanya diterusin sama anaknya, George Vuitton. George tuh pengen bikin Louis Vuitton jadi brand yang mendunia. Jadi dia mulai bikin toko baru di London. Brand Louis Vuitton jadi terkenal banget sampai banyak orang yang nyoba malsuin produknya. Jadi tahun 1896, si George bikin logo monogram Louis Vuitton yang kita kenal sampai sekarang. LV itu singkatan dari nama bapaknya buat menghargai dia yang udah bikin brand tersebut. Dan George juga nemuin kunci koper baru yang gak bisa dibuka sama maling. Di tahun 1900, perusahaan Louis Vuitton punya 100 karyawan dan terus berkembang setiap tahunnya. Setiap karyawannya itu di-training dulu sampai mereka jago bikin koper, baru boleh bikin koper custom buat customer. Dan sampai sekarang, trainingnya itu sekitar 18 bulan sampai 2 tahun lamanya. Di tahun 1925, ada orang yang namanya Gabriel Coco Chanel yang jual produk handbag yang atasnya dome kayak gini nih. Dan produk ini laku banget di pasaran. Jadi brand Louis Vuitton mau nyoba bikin produk handbag juga. Dan produknya itu contohnya kayak Keepall, Speedy 25, New Bucket Bag, dan lain-lain. George Vuitton meninggal di tahun 1936 dan bisnisnya diwarisin ke anaknya, Gaston Louis. Masa-masanya Gaston ngelola perusahaan itu susah banget karena beberapa tahun setelah bapaknya meninggal, Jerman nyerang Perancis lagi dan jadi Perang Dunia Kedua. Di masa Perang Dunia Kedua, banyak kontrak-kontrak pembuatan koper yang di-cancel. Jadi mau nggak mau, Gaston harus nutup pabrik pembuatan kopernya. Perancis di masa itu jadi negara yang dijajah sama Nazi Jerman. Banyak perusahaan yang bangkrut gara-gara itu. Jadi Gaston, kalau nggak mau Louis Vuitton bangkrut juga, harus kolaborasi sama Nazi. Dari buku Stefani Bovinci, pas dia lagi meneliti soal sejarah Louis Vuitton dan mewawancarai perwakilan dari Louis Vuitton, Stefani minta data-data perusahaan di waktu Perang Dunia Kedua. Tapi si perwakilan itu nggak mau ngasih. Pihak Louis Vuitton bilang kalau misal dokumen-dokumen dari tahun 1930 sampai 1945 itu udah kebakar habis. Tapi Stefani nyari-nyari dokumen-dokumen dari sumber yang lain. Ternyata Louis Vuitton bisa buka toko tas mewah di Perancis pas lagi zaman Nazi. Dan menandakan kalau misal Louis Vuitton itu kerjasama sama Nazi. Dan brand-brand lainnya terpaksa buat bangkrut karena mereka tuh nggak mau kolaborasi sama kayak Louis Vuitton. Gaston bilang kalau misalnya dia terpaksa supaya perusahaan itu nggak bangkrut. Dan brand Coco Chanel juga kolaborasi sama Nazi. Makanya brand mereka berdua tuh masih ada sampai sekarang. Di tahun 1870, Gaston meninggal dan perusahaan Louis Vuitton
dikelola sama anak angkatnya, Henry Rakaimer, yang merupakan generasi keempatnya Louis Vuitton. Bedanya, Henry sama orang-orang sebelumnya, Henry itu udah ngerti bisnis karena pengalamannya dia ngelola sebuah perusahaan sebelumnya. Jadi pas Henry pegang kendali, dia bisa naikin citra Louis Vuitton jadi lebih bagus lagi. Dia bikin banyak perubahan yang bikin brand Louis Vuitton jadi perusahaan keluarga yang biasa jadi korporasi raksasa kayak sekarang ini. Dan ngerubah juga sistem jualan Louis Vuitton dari grosiran jadi retail. Dan di tahun 1978, Louis Vuitton mulai expand bisnisnya dia ke berbagai negara. Dan dalam waktu 6 tahun, penjualan Louis Vuitton naik dari 20 juta dolar jadi 260 juta dolar. Dan akhirnya di tahun 1984, Louis Vuitton bikin saham perusahaannya itu publik dan bisa dibeli sama semua orang. Dan sahamnya itu terjual sebanyak 1 juta lembar dengan harga 63 dolar per lembarnya. Karena model Louis Vuitton jadi banyak sekarang, Henry bisa buka toko makin banyak juga. Dan di tahun 1987, penjualan Louis Vuitton itu sampai di angka 1 miliar dolar. Henry juga merger perusahaan Louis Vuittonnya dia itu sama Moet Hennessy, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan champagne sama wine. Dan mereka berdua bikin perusahaan mewah yang namanya LVMH. Dengan tujuan kalau misalnya mereka gabung, perusahaan itu bisa berkembang lebih cepat lagi. Tapi setelah merger, Henry itu malah nggak akur sama presidennya Moet Hennessy. Jadi Henry yang hire Bernard Arnault, salah satu developer properti paling sukses di masanya dia, buat bikin situasi itu terkendali. Tapi ternyata langkah Henry buat hire Bernard jadi salah satu investornya dia itu salah besar. Bernard secara rahasia beli 43% saham Louis Vuitton dan dapat support dari keluarga Moet Hennessy biar dapat wewenang lebih besar di LVMH. Henry merasa dikhianati sama Bernard dan bawa masalah ini ke ranah hukum. Minta kalau misalnya Bernard gak boleh punya saham yang sebesar itu di perusahaannya punya Henry. Tapi hasil sidangnya malah berpihak ke Bernard. Henry yang ngerasa dikhianatin akhirnya keluar dari perusahaannya dia sendiri. Dan ini pertama kalinya dalam 100 tahun perusahaan Louis Vuitton dikelola sama orang yang bukan dari keluarga Vuitton. Karena berita soal masalah Bernard sama Henry ini, saham Louis Vuitton tuh anjlok dan banyak media yang gak mau ngeliput Louis Vuitton lagi. Dan perusahaannya udah dicap mau bangkrut sama semua orang. Tapi Bernard dapat ide buat kolaborasi sama desainer terkemuka di rangka ulang tahun Louis Vuitton yang ke 100 tahun. Mereka bikin produk yang gak pernah dilihat sama orang-orang sebelumnya. Akhirnya, investasi Bernard terbayarkan. Dia berhasil jadi CEO LVMH dan di tahun 2024 ini, dia jadi orang terkaya di dunia ngalahin Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, sama Bill Gates. Ini semua terjadi karena LVMH itu punya sekitar 70-an brand hasil akuisisi sama merger yang dilakuin sama Bernard. Satu perusahaan ini punya sebagian besar dari brand-brand mewah di seluruh dunia. Punya 400 toko yang bisa ditemuin di kota-kota besar di seluruh dunia. Semua ini dimulai sama anak umur 13 tahun yang buta huruf dan tunawisma. Dia cuma modal nekat, dedikasi, dan kerja keras. Ini ada video soal orang yang kerja keras dari kecil dan baru bisa sukses di umur 73 tahun. Buat lu yang udah nonton sampai sini, gue ucapin terima kasih dan jangan lupa buat subscribe.